Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia dengan keanggotaan para ulama dan santri yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Pada 2023, Nahdlatul Ulama (NU) memasuki 1 abad perjalanannya berkiprah dalam perjuangan merawat persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki cerita tersendiri soal organisasi Islam yang berkembang. Termasuk kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pengaruhnya bagi penganut Islam di tanah air. Banyaknya perbedaan ideologi dan arah politik dalam agama di Indonesia menjadi tanda munculnya sejarah NU yang lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Nahdlatul Ulama (NU) tahun ini memasuki usia 100 tahun atau 1 abad apabila dihitung menurut penanggalan Hijriah. Hingga berusia 1 abad, Nahdlatul Ulama (NU) masih dikenal masyarakat sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Para ulama pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) mendirikan Jamiyah atau organisasi NU di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah di Kertopaten. Kemudian pada tahun 1914 didirikanlah kelompok diskusi Tashwirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran yang juga disebut sebagai Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran. Sebelumnya, Kiai Haji Wahab Casbullah juga telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian beliau juga mendirikan Nahdlatul Tujjar atau Kebangkitan Saudagar pada 1918. Pada saat mendirikan NU, para kiai juga mendiskusikan nama organisasi yang akan digunakan. Serupa dengan nama kelompok sebelumnya, tersebutlah usulan nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Namun, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz kemudian mengusulkan nama Nahdlatul Ulama. Alasannya, konsekuensi penggunaan kata Nahdlatul adalah kebangkitan yang telah terangkai sejak berabad-abad lalu. Hal ini mengingat bahwa Nahdlatul Ulama bukanlah hasil yang tiba-tiba, mengingat ulama Aswaja memiliki sanad keilmuan dan perjuangan sama dengan ulama-ulama sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuat organisasi NU sebagai kelanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Tokoh yang terlibat dalam berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada hari bersejarah itu, beberapa tokoh terlibat dalam pendirian organisasi NU antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Jawa Timur; Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur; Kiai Haji Bishri Syansuri, Jombang, Jawa Timur; Kiai Haji Asnawi, Kudus, Jawa Tengah; Kiai Haji Nawawi, Pasuruan, Jawa Timur; Kiai Haji Ridwan, Semarang, Jawa Tengah; Kiai Haji Maksum, Lasem, Jawa Tengah; Kiai Haji Nahrawi, Malang, Jawa Tengah; Haji Ndoro Muntaha, menantu Kiai Haji Halil, Bangkalan, Madura; Kiai Haji Abdul Hamid Faqih, Sedayu,
Gresik, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding, Cirebon, Jawa Barat. Kiai Haji Ridwan Abdullah, Jawa Timur. Kiai Haji Mas Alwi, Jawa Timur. Kiai Haji Abdullah Ubaid dari Surabaya, Jawa Timur. Syekh Ahmad Ganaim Al-Misri, Mesir. Adapun beberapa ulama lainnya yang juga hadir pada saat itu tak sempat tercatat namanya. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak dapat dipisahkan dengan dukungan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, keputusan ulama terdahulu. Memasuki usia 100 tahun pada 16 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Februari tahun 2023. Selama 1 abad, NU telah banyak berkiprah di tanah air, terutama di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berdirinya NU tidak terlepas dari peran ulama khususnya dari kalangan pesantren. Tokoh pendiri NU terkenal adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi Rais Akbar NU. Meskipun sebenarnya banyak tokoh pendiri lain seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Syansuri yang menjadi Rais Am NU pada masanya. Kepemimpinan NU terus diestafetkan dari generasi ke generasi sampai akhirnya menginjak usia 100 tahun. Kini NU menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Jutaan pengikut NU tersebar di seluruh penjuru negeri, bahkan sampai mancanegara. Berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama, NU, merupakan respons dari berbagai problem keagamaan, peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Mulanya sekitar tahun 1924 Kilo Henry Abdul Wahab Casbullah menggagas pendirian Jamiyah yang disampaikan langsung ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuannya untuk meminta persetujuan dari Bapak Umat Islam Indonesia ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak langsung menyetujui begitu saja. Dalam menentukan suatu keputusan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat hati-hati. Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya melakukan salat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengkaji secara mendalam tentang organisasi yang akan berdiri itu. Petunjuk istikharah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan yang merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab. Dari petunjuk tersebut akhirnya organisasi NU berdiri. Lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk Allah. Fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah melalui ikhtiar lahir dan batin. Dalam penerapannya, baik berpikir maupun bertindak, organisasi ini merujuk pada Hitah NU yang terdiri dari Kitab Qonun Asasi dan Kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab tersebut dirumuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berdirinya organisasi NU adalah proses panjang dari sebuah perjuangan.